Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan visualisasi data menggunakan tools Microsoft Power BI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Ana Anissa, NIM 1904411000115. Dan saya Nur Aini, NIM 1904411000120. Pada tugas kali ini, kita membutuhkan dataset, di mana saya mengambil dataset dari kaggle.com. Pada kaggle.com, kita harus memiliki akun Kaggle terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, bisa register. Jika sudah memiliki, tinggal sign in. Mencari dataset, kita bisa langsung di sini. Klik dataset, kemudian akan muncul banyak dataset di sini. Kita juga bisa melakukan pencarian. Namun di sini saya akan menggunakan Los Angeles Crime Data. Oke. Cara untuk mengambil datanya, kita tinggal download di sini. Jika datanya sudah diperoleh, maka kita tinggal ekstrak filenya. Oke, di sini datanya saya taruh di sini. Nah, ini merupakan data dari dataset tadi berbentuk Excel. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorial pengolahan data terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke visualisasi data. Di sini kita bisa get data, kemudian pilih Excel. Nah, data yang akan digunakan. Sebelum kita load, kita bisa mengubah datanya terlebih dahulu. Oke, kali ini pada visualisasi yang akan saya lakukan nantinya hanya membutuhkan beberapa data dalam dataset ini, maka data-data yang tidak diperlukan bisa di-remove. Kita sisakan data-data yang akan kita gunakan nantinya. Oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung close dan apply. Kita tunggu hingga selesai. Setelah semua data terload, nantinya saya akan membuat tabel untuk relasinya. Nah, kita bisa dilihat
semua data telah terinput. Selanjutnya saya akan membuat relasi tabel. Kita membuat tabel yang akan direlasikan terlebih dahulu. Datasetnya sama, namun di sini tabelnya berbeda. Dan saya akan menjelaskan fungsi relasi ini pada akhir tutorial. Kita remove dulu semua tabelnya, kecuali di sini tabel yang digunakan yaitu tabel area dan area name. Oke, di sini area dan area name. Pada tabel yang pertama tadi, di sini ada tabel area dan area name-nya dihapus untuk meminimalisir tempat. Bagaimana caranya untuk merelasikan dan meminimalisir beban dari aplikasi? Kita tinggal remove duplicate-nya, karena ini jika tidak direlasikan maka di bagian area name banyak data yang akan terinput 2 kali, jadi akan memberatkan aplikasi. Oke, sudah di sini kita bisa edit namanya menjadi data area, kemudian langsung apply, close dan apply. Nanti relasinya akan langsung dideteksi oleh sistem dan langsung terimplementasikan jika penggunaan relasinya benar. Oke. Tinggal tunggu sebentar. Di sini terlihat detecting relationship. Itu sistem mendeteksi secara otomatis relationship yang ada pada tabel. Jika kita bisa lihat relationship-nya di sini. Nah, dapat terlihat relationship-nya langsung terhubung secara otomatis, yaitu di area, karena tadi pengolahan datanya benar. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasi yang kedua. Data set yang digunakan juga sama, namun tabelnya berbeda, serta langkah-langkahnya sama seperti yang tabel relasi yang sebelumnya. Di sini kita akan membuatkan tabel relasi di CRM CD. Kita bisa remove semua datanya kecuali data CRM CD dan CRM CD DSC. Oke, kita remove semuanya. Fungsinya juga sama. Kita bisa meminimalisir penggunaan tempat dengan menggunakan metode ini. Remove duplicate, close apply, kemudian kita tunggu seperti yang tadi. Kita bisa lihat di sini tabelnya terelasi dengan baik. Nah, tidak ada kesalahan di sini. Kita bisa ubah nama tabel terlebih dahulu. Data kejadian. Oke. Jadi di sini kami akan menggunakan tools Microsoft Power BI. Nah, untuk kegunaan dari Microsoft Power BI ini adalah mengolah data lebih detail dan menampilkannya dengan baik dan interaktif. Dengan tools ini, kita dapat memvisualisasikan data yang telah kita inputkan, yaitu data yang sudah terkoneksi dengan sistem.
akan membuat visualisasi menggunakan gugus diagram kolom. Di sini status DEX sebagai sumbunya, kemudian fixed, dan untuk nilainya kita ambil dari fixed, akan muncul visualisasi seperti ini, yaitu terbagi ada InvestCon, Output Order, dan lain-lain. Kemudian untuk bagan yang warna pink merupakan men atau laki-laki, bagan yang orange adalah F atau perempuan, kemudian bagan yang warna ungu di sini adalah X. Di sini itu lain-lain, tidak diketahui gendernya. Selanjutnya untuk analisa, di sini dapat dilihat bahwa nilai kejahatan tertinggi oleh status DEX itu adalah InvestCon, di mana untuk korban terbanyak yaitu dialami oleh M. M di sini yaitu laki-laki atau man, dapat dilihat. Kemudian di sini jumlah InvestCon korbannya untuk female yaitu ada 328.451 korban, dan untuk men 386.899 korban. Setelah mengetahui kelaporan kasus ini, setiap status kejahatan di setiap jenis gender korban, kami menyarankan memperketat pada status InvestCon karena dalam status ini memiliki tingkat korban tertinggi. Selanjutnya kami akan melakukan visualisasi. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan visualisasi. Ada diagram batang bertumpuk, diagram kolom bertumpuk, gugus diagram kolom, diagram lingkaran, grafik donat, dan masih banyak visualisasi lainnya. Nah, di sini juga terdapat data yang akan kita gunakan untuk visualisasi. Nah, langsung saja kita lakukan visualisasi. Nah, di sini saya memilih diagram lingkaran. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih kolom yang akan kita visualisasikan. Nah, di sini saya memilih kolom date OCC, tetapi di sini saya tidak menggunakannya semua. Di sini saya hanya menggunakan year saja. Jadi ini tinggal di close. Nah, kemudian kita pilih yang ini juga ke value. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita kecilkan terlebih dahulu ya, karena di sini saya akan melakukan visualisasi lagi. Di sini saya pilih yang grafik donat. Nah, kemudian pilih kolom yang akan kita visualisasikan. Di sini saya pilih yang premise dash, kemudian area name. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi, premise dash ini merupakan kejahatan yang dilakukan, sedangkan yang area name ini merupakan nama daerah di mana kejadian itu terjadi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan visualisasi gugus diagram kolom. Nah, kita pilih kolom yang akan divisualisasi. Di sini saya pilih yang fixed. Kemudian untuk sumbunya ini status DEX, dan yang terakhir legendanya
Cek. Nah, jadi seperti ini. Tetapi di sini saya akan memfilter karena di sini saya akan hanya memilih untuk jenis kelaminnya. Di sini saya hanya memilih F, M sama X, di mana F ini merupakan female, M male, dan X ini merupakan jenis kelamin yang tidak diketahui. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan melakukan visualisasi lagi, yaitu visualisasi corong. Jadi di sini kita pilih kolomnya. Di sini saya pilih yang CRMCDex. Nah, kemudian kita pilih here di sini. Nah, jadi di sini ditampilkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 137 kejadian sampai 2015. Nah, kemudian saya akan melakukan analisa. Yang pertama, analisa diagnostik. Nah, jadi pada hasil analisa ini dapat diketahui bahwa sebentar saya perbesar dulu. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama, analisa diagnostik. Pada hasil analisa dapat diketahui bahwa kejadian kasus kejahatan pada tahun 2010 sampai 2011 ini mengalami penurunan. Nah, kemudian pada tahun 2012 kasus kejahatan ini mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 1000. Nah, pada tahun 2013 sampai 2015 kasus kejahatan mengalami penurunan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, kemudian saya akan melakukan analisa prediktif. Nah, pada hasil analisa dapat diketahui pada tahun 2010 kasus kejahatan mengalami penurunan. Nah, jadi dari 2010 sampai 2011 kasus kejahatan mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2012 kasus kejahatan kembali mengalami kenaikan. Nah, lalu pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 kasus kejahatan terus-menerus mengalami penurunan. Nah, jadi dapat diprediksi bahwa kasus kejahatan pada tahun berikutnya akan mengalami penurunan. Ya, karena di sini kita melihat pada tahun 2013 sampai tahun 2015 kasus kejahatannya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, jadi